Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa ajadundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. 2 bulan yang lalu kita selalu berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa dipertemukan dengan Ramadan 1443 Hijriah. Alhamdulillah, sejak matahari terbenam kemarin, saat masuk waktu maghrib, doa kita sudah diijabah. Kita sudah dipertemukan dengan bulan yang penuh keagungan, bulan yang penuh keberkahan, Ramadan 1443 Hijriah. Sebagai ungkapan syukur, tidak cukup kita hanya sekedar mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Setidaknya ada 3 cara kita mengungkapkan rasa syukur kita dapat dipertemukan dengan Ramadan 1443 Hijriah. Yang pertama adalah dengan bertakarruf ilallah, mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita mendekatkan diri kita kepada Allah? Yaitu dengan banyak melaksanakan amal soleh, baik yang wajib maupun yang sunnah, dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan selama bulan Ramadan. Apalagi baginda Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan dalam khutbahnya, "Man taqarraba bihi bihadrati minal khair kana kaman ada faridatan bima siwa. Wa man ada faridatan bihi kana kaman ada sab'ina faridatan bima siwa." Siapa yang melaksanakan 1 sunnah di bulan Ramadan, sama nilainya dia melaksanakan 1 wajib di luar bulan Ramadan. Dan siapa yang melaksanakan 1 wajib di bulan Ramadan, sama nilainya dia melaksanakan 70 kewajiban di luar bulan Ramadan. Ini artinya pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jangan kita sia-siakan Ramadan berlalu begitu saja tanpa kita isi dengan amal soleh. Dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, bahkan dalam tidur itu sendiri. Sebagai ungkapan syukur yang kedua adalah kita manfaatkan pertemuan kita dengan Ramadan untuk tazkiyatun nafs, membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit hati yang sering bersemayam dalam dada kita manusia. Salah satu penyakit hati yang harus kita bersihkan dari diri kita adalah penyakit kikir, atau pelit, medit, untuk kasiran. Islam sudah memberikan tuntunan kepada kita untuk membersihkan hati kita dari penyakit kikir adalah dengan bersedekah. Ulama membagi sedekah pada 2 macam. Yang pertama disebut dengan sedekah wajib. Yang dimaksud sedekah wajib tidak lain adalah zakat. Zakat nanti terbagi 2, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Dan yang kedua adalah sedekah sunnah. Yang dimaksud sedekah sunnah adalah infak, yaitu menyisihkan sebagian harta kita untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hanya disebut sedekah saja, itu maknanya lebih luas. Karena sedekah ini bukan hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga berkaitan dengan imateri, yang bukan materi. Rasulullah SAW mengatakan,
ucapan tasbih subhanallah, ucapan tahmid alhamdulillah, ucapan takbir Allahu akbar, ucapan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu juga sedekah. Membantu menaiki barang dagangan seseorang ke kendaraannya, itu juga sedekah. Menyingkirkan sesuatu yang membahayakan dari jalan, itu juga sedekah. Jika kita berjalan, ada paku kita singkirkan, ada beling kita singkirkan, ada batu kita singkirkan, ada menyingkirkan sesuatu yang membahayakan dari jalan, itu sedekah. Bahkan di akhir hadis Rasulullah mengatakan, senyummu kepada saudaramu itu juga sedekah. Nah, sedekah ini, sedekah yang kita keluarkan ini akan membersihkan pikiran dari penyakit pikir. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ungkapan syukur yang ketiga, sebagai ungkapan syukur kita dipertemukan dengan Ramadan 1443 Hijriah adalah amirul masajid. Kita gunakan untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara masjid, kalau persepsi orang Indonesia, masjid itu suatu tempat yang digunakan untuk sholat lima waktu dan juga digunakan untuk sholat Jumat. Itu disebut masjid. Tapi kalau tempat yang digunakan untuk sholat lima waktu dan tidak digunakan untuk sholat Jumat, itu disebut musola. Beda dengan pemahaman orang Arab. Kalau di Arab, tempat yang digunakan untuk sholat semuanya disebut masjid. Baik yang digunakan untuk sholat wajib saja maupun digunakan untuk sholat Jumat sekaligus. Semuanya disebut masjid. Hanya bedanya, kalau yang digunakan untuk sholat wajib dan juga sekaligus sholat Jumat itu disebut masjid jami. Sedangkan yang hanya digunakan untuk sholat wajib saja itu disebut masjid doa, masjid. Sebagai ungkapan syukur kita bertemu dengan Ramadan, manfaatkan untuk tamirul masajid. Baik dalam kegiatan sholat lima waktu ataupun aktivitas lainnya yang berkaitan dengan keagamaan. Sebagai ungkapan syukur kita dipertemukan oleh Allah dan Ramadan 1443 ini, kita manfaatkan pertemuan kita dengan Ramadan ini untuk takmir masjid, memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah At-Taubah ayat 18 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ata zakat wa lam yakhsha. Bahwasanya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang amanah billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wa aqamas shalah, menegakkan salat, wa ata zakat, menunaikan zakat, wa lam yakhsha, dan orang-orang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin, muslimat rahimakumullah. Inilah tiga hal yang harus kita lakukan sebagai ungkapan syukur. Saat ini kita sudah dipertemukan oleh Allah dan Ramadan 1443 Hijriah. Yang pertama adalah takmirul masajid, takarrub Allah.
dekatkan diri kita sedekat-dekatnya dengan Allah. Yang kedua, tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita dari berbagai macam penyakit hati dan diri adalah rumah sakit, memakmurkan masjid-masjid Allah. Mudah-mudahan bila tiga hal ini kita lakukan secara optimal dan maksimal, keagungan dan keberkahan Ramadan yang memang luar biasa yang Allah SWT berikan kepada kita, itu dapat kita capai, dapat kita raih, yang pada akhirnya nanti kita akan, dosa kita akan diampuni, dan pada akhirnya kita akan menyandang predikat hakim, yaitu orang-orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.